Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya tidak akan memakai bahasa Inggris lagi karena tugas saya itu memakai bahasa Indonesia. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan tentang filsafat, dimana itu tentang hakikat pendidikan Islam. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang Islam. Islam itu adalah agama. Islam itu adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diteruskan kepada umat manusia melalui nabi dan rasul. Terus apa hubungannya dengan pendidikan? Dalam pendidikan, hal yang meneruskan ajaran itu termasuk ke pendidikan. Dan juga di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang berartikan pendidikan, seperti tarbiyah, seperti tarbiyah yang berasal dari kata robba. Dari situ Islam dan pendidikan itu satu hubungan gitu loh. Gimana ya? Jadi kayak pendidikan sama Islam itu masih ada hubungannya. Soalnya dari Al-Quran sendiri itu sudah ada penyebutan untuk pendidikan. Dan kenapa dan juga di Al-Quran juga ada kata yang mewajibkan untuk bukan kata ya, dan di Al-Quran juga ada ayat yang dimana itu menunjukkan kita itu untuk berpendidikan gitu. Jadi Allah sendiri itu sudah menegaskan untuk umat manusia untuk menjadi orang yang berpendidikan. Dan Allah juga pernah menegaskan bahwasannya pendidikan itu sangatlah penting bagi umat manusia. Oke, paham kan? Jadi gini, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui seperti itu. Mereka itu lebih mementingkan, lebih mengutamakan hal duniawi. Jadi mereka tuh berpikir hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu. Seperti halnya masa depan. Manusia berbondong-bondong untuk mencari uang, untuk belajar. Ya bukan, belajar itu juga kewajiban, soalnya pendidikan. Maksudnya mereka itu berusaha untuk menjadi sukses. Tapi mereka tidak pernah berpikir mereka akan kembali di mana. Mereka hanya berpikir saya akan menjadi sukses, saya akan menjadi seperti ini. Hakikat manusia sendiri itu sebenarnya adalah menyembah dan juga beribadah, berusaha dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita boleh berusaha untuk mencari uang agar bisa sukses, tapi kita juga harus mengimbangkan sesuatu hal seperti itu. Jadi hakikat manusia sendiri itu kan tadi hakikat manusia sendiri itu adalah berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus mengimbangkan, kita juga berusaha untuk mencari uang, menafkahi orang atau juga menjadi orang sukses, tapi kita juga harus ingat kemana kita akan kembali, kemana kita akan apa ya? Ya kemana kita akan kembali gitu. Kita juga harus berpikir sesuatu hal yang dimana itu emang akan terjadi gitu. Kalau masa depan kita kan nggak tahu, mungkin aja besok kita udah meninggal. Dan kalau semua kita terlalu memikirkan masa depan dan kita lupa untuk memikirkan siapa yang menciptakan kita, itu salah. Itu bukan hakikat hidup gitu. Masuk ke hakikat hidup. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah mulia. Tugasnya manusia sendiri itu hanyalah untuk
berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kebanyakan manusia sendiri itu gini, seperti ini halnya. Allah itu membuat manusia itu tidak mungkin tidak didasari dengan pendidikan. Manusia dilahirkan ke dunia itu pasti melalui dengan proses, dan proses itu adalah pendidikannya. Semua hal yang ada di dunia ini itu adalah pendidikan, dan itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa sebuah dasar, dan dasar itu adalah pendidikannya. Gitu. Paham kan? Paham. Dan kehidupan sendiri adalah anugerah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Shakespeare. Dia mengatakan, life but a walking shadow, a lead told by an idiot, full of sun and fairy, signaling nothing. Jadi dari kutipan tersebut, dari kata William Shakespeare, dia itu mengatakan percuma gitu. Kita itu hidup, tapi kita itu hanya membayangkan gitu. Tidak pernah berusaha, dan percuma kalau semuanya kita itu hidup, tapi itu kita seperti orang mati, selalu diam. Gini, jadi intinya kehidupan itu kita juga harus berusaha, dan juga kita harus mengingat kapan kita kembali, di mana kita akan kembali. Begitu. Oke. Ini juga, dan di sini juga hakikat hidup juga bisa diartikan sebagai ujian. Pernah Nabi Muhammad SAW itu berkata seperti ini. Hidup di dunia itu hanyalah sementara, sedangkan di akhirat itu adalah kekal. Jadi kalau semuanya kita artikan, dunia itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita melebih-lebihkan dunia, kita akan gagal dalam ujian itu. Tapi kalau semuanya kita bisa menyeimbangkan duniawi, kita akan selamat untuk di akhirat. Jadi gitu. Itu adalah hakikat manusia yang sesungguhnya. Ngerti kan dari sini kan? Iya, ngerti. Oke, selanjutnya pendidikan manusia. Pada dasarnya pendidikan manusia itu dibentuk dari kata menulis, membaca, dan juga aritmatik kayak matematika gitu. Tapi selama perkembangannya semenjak perkembangan zaman itu semakin meningkat, ada 3 hal lain gitu, yaitu head, heart sama hand. Jadi lebih kata seperti kepala, hati sama tangan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena semakin tingkatan teknologi di Indonesia, semakin tingkatan teknologi di dunia itu semakin meningkat, itu kita juga membutuhkan kata kepala. Kenapa kita memilih kepala? Kenapa para filsuf itu memilih kepala? Kenapa para kependidikan itu memilih kepala? Karena kepala itu kunci. Semakin pinternya, semakin majunya teknologi, semakin majunya perkembangan di dunia, itu semakin pinternya orang. Kalau semuanya kita tidak memiliki kepintaran, kita akan dibodohi dengan orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Makanya kita butuh namanya head. Yang kedua itulah heart. Kenapa kita memilih hati? Karena kita juga harus memiliki rasa petian, yaitu sabar. Di dalam pendidikan manusia itu sangatlah penting untuk belajar bersabar, belajar berperasaan. Karena semakin dunia teknologi itu naik, yaitu kan, semakin banyak orang-orang yang jahat, semakin banyak orang-orang menutup muka, tapi sebenarnya mereka berkata seperti yang
disebut netizen yang selalu berkomentar dalam sosial media, tapi mereka tidak pernah berkata langsung kepada kita seperti itu. Yang ketiga adalah hand. Kenapa kita menyebutkan hand? Karena kita zaman sekarang lebih banyak bantuan tangan. Jadi gini, maksudnya bantuan tangan itu seperti apa? Ya bantuan seperti biasanya itu. Jadi kayak gini, kita tuh lebih membutuhkan tangan, kita lebih membutuhkan partner. Lihat zaman sekarang, kekurangan zaman sekarang itu seperti mereka tuh lebih menyendiri. Mereka lebih suka bersosialisasi di dalam online, sedangkan kita lupa dengan duniawi kita. Maka itu kita membutuhkan hand, tangan, untuk pertolongan gitu. Oke? Tapi masalah pendidikan itu bukan cuma hal dari seperti itu gitu. Pendidikan manusia itu kita bisa pelajari juga dalam lingkungan kita. Gimana cara kita itu berekspresi, gimana cara kita itu bergaul, itu adalah juga termasuk pendidikan manusia. Jadi seperti ini, seperti halnya kita lahir itu dan kita bertemu dengan orang tua kita. Yang jadi patokan pendidikan itu siapa? Kan pasti orang tua. Itu adalah termasuk hal yang lebih tepatnya itu di selingkungan kita gitu. Itu yang termasuk pendidikan manusia. Paham gak sih? Paham kali ya? Iya. Pada intinya pendidikan manusia itu lahir dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sebenarnya kita menyalahgunakan pendidikan manusia, ya kita nggak bakal tahu pendidikan manusia itu apa. Kita nggak bakal tahu apa yang dimaksud pendidikan manusia. Kenapa kita memiliki pendidikan manusia sedangkan kita nggak tahu sebenarnya apa. Itu seperti itu kalau sebenarnya kita itu menyalahgunakan pendidikan manusia. Sedangkan dalam hidup sendiri itu pendidikan manusia itu tertanam dalam diri kita sendiri, yang dimana kita itu harus memanfaatkannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan manusia, tujuan hidup manusia. Apa sih tujuan hidup itu? Gini, kalau kita masuk ke dalam tujuan hidup, sebenarnya simpel sih untuk tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu untuk berusaha. Yang tadi saya udah ucapkan, yang pertama, tujuan hidup manusia itu berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kan? Ya, semuanya sih, bukan dalam Islam, tapi gini. Tujuan hidup manusia itu simple sebenarnya. Yang sudah saya katakan tadi, tujuan hidup manusia itu lebih berusaha dan juga beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar nih, ada kutipan yang berkata seperti ini, tapi saya lupa siapa yang mengutipkannya. Dia bilang, hari yang istimewa itu dalam hidup kita itu ada dua, yaitu hari pas pertama kita lahir, dan yang kedua, hari dimana kita tahu tujuan hidup kita. Jadi gini, maksudnya itu ya, kenapa kita dibilang lahir itu hari istimewa? Karena di saat itu orang tua kita sendiri itu merasa bersyukur, merasa bangga, seperti mereka itu sudah berhasil mencapai tujuan hidupnya untuk mempunyai anak, untuk bisa menggendong anak, untuk bisa merawat anak. Dan kenapa yang kedua itu hari dimana kedua itu hari istimewanya itu hari dimana kita itu tahu tujuan hidup kita. Ya karena saat kita itu udah tahu tujuan hidup kita, kita bakal bangga, kita bakal bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Oke, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan manusia. Tadi itu masuk ke tujuan hidup, sekarang tujuan pendidikan. Kenapa semuanya itu memiliki tujuan? Ya, of course.
Kalau semuanya tidak didasari dengan tujuan, terus ngapain kalian tuh melakukan sesuatu hal gitu? Soalnya nih, saya makan. Kalau semuanya saya makan tanpa tujuan, tanpa hakikat, terus saya ngapain makan gitu? Saya makan karena saya lapar, saya ingin kenyang. Itu kan tujuan. Hakikatnya itu karena saya lapar gitu. Jadi semua itu memiliki hakikat dan semua itu memiliki tujuan. Dan gini, tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Simple. Tujuan pendidikan itu ya untuk apa ya? Untuk manusia itu bisa memiliki nilai-nilai ideal. Jadi lebih ke kesempurnaan. Sedangkan dalam Islam sendiri itu tujuan pendidikan itu lebih ke menanamkan kepribadian manusia. Mengamalkan sebuah pendidikan itu merata gitu ke semua umat Islam, yang itu ada batasannya, yang itu ada dalam batasan wahyunya gitu, ada dalam batasan identitas wahyu Allah gitu. Jadi gini tujuan, maksudnya itu tujuan pendidikan dalam Islam itu lebih mengarah agar manusia itu bisa mendidik dan juga bisa mengamalkan hasil yang mereka pelajari dalam hidup. Gini, kayak apa ya? Kita itu bisa mengamalkan apa yang kita dapat gitu loh. Jadi nggak semata-mata kita itu menyimpan apa yang kita hasilkan gitu. Itu tujuan pendidikan dalam hidup. Dan tujuan pendidikan itu kita tuh dalam Islam itu agar kita tahu gitu batasan kita itu manusia, dan batasan manusia itu sendiri apa sih tujuan hidup tujuan pendidikannya, yaitu agar kita itu bisa lebih dekat dengan Allah dan juga ajaran-ajaran yang ada. Jadi lebih mengikuti konten dalam dalam Islam gitu. Kalau semuanya tadi kan ada yang kata nilai-nilai ideal gitu, lebih ke kesempurnaan manusia, dan dalam Islam itu lebih ke pengamalan dan juga lebih ke membuat kepribadian. Jadi ya sama sebenarnya, tapi lebih kalau semuanya yang di Islam itu lebih kayak ada tambahan, yaitu mengamalkan juga. Jadi mengamalkan dan juga mengerti Tuhan kita siapa gitu loh, kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? That's all from me. My name is Muhammad Siddiqui Balimi, and then see you in the next video. Bye.